Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Zodiac. Film ini rilis tahun 2007. Bercerita tentang kasus pembunuhan berantai yang fenomenal di California tahun 1960 hingga 1970-an. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Scene dimulai pada tanggal 4 Juli 1960 di Vallejo, California. Seorang pasangan kekasih muda pergi ke suatu tempat sepi untuk berkencan. Tak lama mereka sampai, sebuah mobil mendekati mereka berdua dari belakang. Seorang pria membawa senter mengarahkan ke wajah pasangan kekasih tersebut, lalu pria ini menembak kedua pemuda tersebut tanpa sebab. Beberapa waktu kemudian, seorang polisi mendatangi tempat ini dan menghubungi pusat untuk meminta bantuan. Lalu scene maju 4 minggu kemudian. Di sebuah tempat, seorang pria bernama Robert sedang menunggu anaknya bersiap untuk berangkat sekolah. Diketahui bahwa Robert sudah berpisah dengan istrinya dan saat ini mantan istrinya sudah memiliki pasangan baru. Setelah mengantar anaknya ke sekolah, Robert berangkat kerja. Robert adalah kartunis yang bekerja sebagai editorial di perusahaan berita bernama Chronicle. Setiap hari perusahaan ini mendapat surat yang sangat banyak, berisi berita dan informasi dari masyarakat. Mereka memilah satu persatu surat-surat tersebut. Robert memberikan beberapa gambar yang sudah didesain untuk sampul koran ke atasannya. Pria ini bernama Paul, seorang jurnalis senior. Lalu tak lama seorang staf mengantarkan surat yang ia temukan dan mereka harus membaca surat ini. Surat ini sengaja ditunjukkan ke media dan pengirim surat ini mengatasnamakan dirinya pembunuh di Vallejo, California. Pembunuh juga menulis lengkap dengan detail kejadian pembunuhan di Vallejo. Pembunuh juga meninggalkan sebuah kode sandi berupa teka-teki. Dan teka-teki itu merupakan rencana pembunuhan baru yang akan dilakukan si pembunuh. Pimpinan menduga bahwa si pembunuh menginginkan media menerbitkan sandi ini untuk dipecahkan. Beberapa staf bilang bahwa kemungkinan si pembunuh mengirim surat ini ke media saingan perusahaan Chronicle. Namun mereka masih memikirkan konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan jika menerbitkan berita ini. Di sisi lain, terlihat Robert sangat penasaran dengan sandi-sandi ini dan menulis ulang di sebuah kertas. Lalu, mereka menyuruh Robert untuk keluar dari ruangan. Karena Robert adalah bagian editor, bukan jurnalis. Paul menelpon kepolisian dan menanyakan tentang kasus Vallejo. Polisi heran bagaimana media bisa mengetahui hal ini. Paul memberitahu rekan-rekannya bahwa polisi sudah mengkonfirmasi dan pembunuhan di Vallejo benar-benar terjadi. 3 perusahaan media besar sama-sama mendapatkan surat ini dari pembunuh. Paul menegaskan bahwa surat dari si pembunuh memuat informasi yang valid dan Chronicle harus menerbitkan berita ini. Saat pulang, Robert melewati sebuah bar dan melihat Paul bersama teman-temannya sedang minum. Namun Robert tidak mampir dan hanya melewatinya. Robert menempelkan sandi yang ditulis ulang di rumahnya. Kode sandi si pembunuh terlihat akan dicetak di koran. Scene berpindah di sebuah markas CIA. Mereka membahas sandi-sandi ini untuk dipecahkan. 12 jam kemudian di sebuah tempat seorang pria membaca koran dan mendapati 3 media besar menampilkan sandi ini. Lalu pria ini meminta istrinya mengamati kode ini dan mencoba untuk memecahkannya. Lalu scene maju lagi beberapa waktu. Paul menghampiri meja Robert dan Paul berkenalan dengan Robert. Robert sudah bekerja di sini selama 9 bulan. Namun karena Robert tidak pandai bergaul, mereka tidak saling kenal. Paul menunjukkan beberapa lembar kertas di mana kode-kode sudah dipecahkan.
Paul menunjukkan ini ke Robert karena Paul tahu Robert menyadari sesuatu dengan sandi-sandi ini. Robert bertanya siapa yang memecahkannya. Paul memberitahu bahwa ada seorang guru sejarah yang mengirim jawaban dari koran yang beredar. Robert mencoba menjabarkan artinya. Paul bertanya bagaimana Robert melakukan hal itu. Robert memberitahu bahwa Robert sangat suka dengan teka-teki. Lalu Paul dipanggil untuk meeting. Sebuah surat baru datang dan sekarang si pembunuh memberitahu nama sebutannya yaitu Zodiac. Lalu Sin maju tanggal 27 September 1969 di Napa, California. Sepasang kekasih pergi ke suatu tempat. Mereka berkencan di tepi sebuah danau. Lalu perempuan ini melihat seorang pria mendekati mereka berdua. Seorang pria berpakaian hitam dengan penutup kepala menghampiri mereka berdua menodongkan pistol. Mereka berdua diikat dengan sebuah tali. Lalu Sin maju beberapa waktu kemudian. Seorang pengendara melihat sebuah mobil di tepi jalan dan tidak mendapati seorang pun. Lalu pengendara tersebut melaporkannya ke polisi. Di mobil tersebut terdapat tulisan Zodiac. Setelah insiden tersebut, pria ini berhasil selamat dan hanya kekasihnya yang menjadi korban Zodiac. Di kantor, Robert menggambar sebuah sketsa. Paul bertanya, apa yang Robert gambar? Robert menjelaskan bahwa pria yang selamat dari insiden di Napa mengatakan ciri-ciri pembunuhnya seperti ini. Tiba-tiba Robert menyadari sesuatu. Paul bertanya ke atasannya siapa sebenarnya Robert. Pria ini memberitahu bahwa Robert adalah tim editor, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Robert membawa sebuah buku berisi cerita tentang seorang kaun berburu manusia untuk berolahraga. Namun Paul masih tidak memahami apa yang dibicarakan oleh Robert. Lalu Sin maju lagi tanggal 11 Oktober 1969 di San Francisco. Polisi menetapkan jam siaga di beberapa wilayah untuk mencegah aksi Zodiac. Seorang pria berkacamata naik sebuah taksi. Dan pria ini menembak supir taksi tepat di lehernya. Seseorang dari kejauhan melaporkan ke polisi telah terjadi perkelahian di dalam taksi di Jalan Washington. Pelaku penembakan dengan sangat tenang pergi meninggalkan taksi. Di sebuah tempat, seorang pria bernama David mendapatkan telepon bahwa terjadi pembunuhan di wilayah David. David merupakan seorang inspektur kepolisian. Lalu David pergi ke TKP. David diberitahu bahwa korban seorang negro supir taksi. Dompet dan kunci mobil menghilang. David bertanya apakah ada saksi. Polisi memberitahu ada seorang anak melihat pelaku dari jendela rumahnya. David menemukan selongsong peluru 9 mm di dekat korban. Lalu David meminta catatan perjalanan. David menemukan bahwa taksi ini melebihi 1 blok dari alamat yang diberikan pelaku. David menyadari bahwa kemungkinan pelaku melihat orang lain di alamat tujuan dan membawanya ke tempat ini yang sepi. Lalu David mendatangi rumah dan ingin berbicara dengan saksi. David meminta anak ini memberikan ciri-ciri pelaku pembunuhan. Anak ini bilang bahwa pelaku sempat mengelap dan mengelilingi mobil sebelum dia pergi. Lalu Sin berpindah di kantor Chronicle. Sebuah surat baru lagi untuk tim editor. Terdapat potongan kain dan bercak darah di dalam surat tersebut. Lalu David mendatangi perusahaan Chronicle. David diberitahu bahwa surat datang pagi ini dan berisi lap ini. David menyadari bahwa kain ini adalah kain yang digunakan pelaku mengelap mobil. Robert menegaskan bahwa akan semakin buruk. Lalu Robert diminta atasannya untuk keluar ruangan karena Robert tidak dalam divisi ini. David membaca bagian akhir surat terbarunya yang berhubungan dengan bis sekolah. Paul bertanya ke David apakah polisi mendapat sidik jari di mobil taksi. David menegaskan bahwa polisi menemukannya, namun tidak untuk dipublikasikan. Atasan Paul memberitahu semua kru untuk menjaga rahasia ini,
karena mereka tidak ingin membuat panik masyarakat dengan sebuah berita. Di suatu pagi, Robert mengantar anaknya naik bus sekolah. Namun, Robert ragu-ragu karena surat dari zodiak. Robert akan mengantar anaknya sendiri ke sekolah. Di markas CIA, David menemui pakar untuk memecahkan surat-surat dari zodiak. David memberitahu temannya untuk menyampaikan berita ancaman bus anak sekolah. Lalu Sin maju beberapa waktu. Di suatu pagi, telepon kepolisian tidak berhenti berbunyi. Polisi kewalahan melayani semua keluhan masyarakat tentang kepanikan ini. Teman David menghubungi polisi Napa dan akan bertemu dengan korban selamat yang bernama Mike. Namun polisi di Napa memberitahu bahwa Mike melarikan diri keluar kota. Mereka menemukan jejak sepatu di Napa dan diduga ini jejak sepatu pelaku. Sepatu bot, gaya militer dan hanya militer yang bisa membeli sepatu ini. Lalu dua polisi menemui David dan polisi ini memberitahu bahwa setelah penembakan, polisi ini melihat laki-laki berjalan lamban, berbadan besar dan berkulit putih. Lalu David meminta kedua polisi ini membuat sketsa wajah. Lalu Sin maju 2 hari setelahnya. Di sebuah mobil, Robert mendengar berita bahwa sudah ada 5 korban pembunuhan zodiak. Robert mendatangi Paul. Robert memberitahu apakah Paul pernah memikirkan teori air. Semua pembunuhan yang terjadi berada di dekat air. Paul menjelaskan bahwa sidik jari yang ditemukan di surat pembunuh semuanya berbeda. Di sisi lain, David mendapati semua surat yang ditulis pembunuh terdapat sidik jari yang berbeda-beda. Mereka kebingungan mencari motif pelaku karena tidak semua korban dibunuh. Ada satu yang dibiarkan hidup di Napa. Beberapa waktu kemudian, David mendapat informasi bahwa seseorang yang mengaku zodiak akan menelpon seseorang di acara show secara langsung, yaitu Melvin. David mendatangi stasiun TV dan meminta Melvin untuk mencoba menjebak zodiak. Di kantor Chronicle, semua kru melihat acara show di TV. Robert juga menyaksikannya di rumah. Di tengah-tengah acara, seseorang menelpon Melvin. David meminta telepon ini untuk direkam. Penelpon tersebut mengaku bahwa dirinya adalah zodiak, dan zodiak memberitahu bahwa zodiak ada di atas hotel Fairmont. Lalu terdengar suara teriakan seseorang dari telepon tersebut. Zodiak memberitahu bahwa zodiak akan membunuh anak-anak itu. David dan tim mendatangkan korban selamat untuk mengidentifikasi suara zodiak. Mike mengatakan bahwa itu bukanlah zodiak karena suaranya sangat jauh berbeda. Lalu Sin maju 2 minggu setelahnya. Robert mendatangi kantor namun terlihat sangat sepi. Dan ternyata ada surat baru yang datang dan sedang mereka bahas. Di surat terbaru, David menduga ini adalah gambar bom. Paul mengajak Robert untuk minum bersama. Ada hal yang ingin dibicarakan oleh Paul. Di sebuah bar, Paul bertanya tentang kehidupan Robert. Robert menegaskan bahwa Robert sudah menikah dan bercerai, memiliki 2 anak. Paul bertanya kenapa Robert sering mengambil sampah kertas dari Paul dan bagaimana Robert tahu bahwa zodiak akan mengirim kode sandi yang lain. Robert menjelaskan bahwa Robert hanya menduganya. Robert menegaskan ke Paul bahwa ini adalah sandi sederhana seperti yang dilakukan dalam pramuka. Robert menjelaskan bagaimana sandi ini dibaca. Robert menemukan sebuah buku bersudul alfabet zodiak, dan buku ini sangat membantu memecahkan sandi tersebut. Lalu Sin maju 1,5 bulan kemudian. David mendatangi rumah Melvin. Melvin memberitahu bahwa surat dari zodiak dikirim langsung ke rumah Melvin. Lalu Sin maju lagi di tanggal 22 Maret 1970. Seorang wanita sedang mengendarai sebuah mobil di jalan Highway, California. Dari belakang, sebuah mobil mengedipkan lampunya. Seorang pria turun dari mobil menghampiri mobil perempuan ini dan memberitahu bahwa roda kanan mobil perempuan ini goyang. Pria ini menawarkan bantuan untuk memperbaikinya, dan terlihat perempuan ini membawa seorang anak kecil. Setelah selesai memperbaiki ban, pria itu segera pergi. Tak jauh berjalan, mobil perempuan ini tiba-tiba mogok, dan ternyata roda bannya terlepas. Are you okay?
Laki-laki yang tadi menolong kembali lagi menghampiri perempuan ini dan memberikan tumpangan ke perempuan ini. Sin maju beberapa waktu kemudian. Perempuan ini menghadang truk dan meminta tolong. Seorang pengendara juga mendekatinya. Supir truk bilang bahwa perempuan ini melompat dari sebuah mobil. Perempuan ini bilang bahwa laki-laki itu akan kembali dan membunuhnya. Lalu Sin maju lagi 30 hari setelahnya. Sebuah berita memberitahu bahwa ada seorang perempuan yang berhasil kabur dari zodiak. Pada suatu malam, Robert dan Paul berbincang di sebuah bar. Robert bertanya kenapa Chronicle tidak menerbitkan berita lagi tentang zodiak. Paul menjelaskan bahwa pihak kepolisian meminta Chronicle menangguhkan semua berita tentang zodiak. Lalu Paul mengajak Robert ke ruang arsip mencari arsip seseorang bernama Kathleen John. Paul juga memberitahu bahwa polisi sudah menangkap zodiak. Zodiak bukanlah orang yang melakukan pembunuhan. Zodiak hanya mengakuinya agar masuk ke berita. Zodiak juga mencuri simbol yang biasa zodiak pakai dari sebuah lambang merek jam tangan. Lalu Sin maju tanggal 11 Oktober 1970 di San Francisco. Robert dan Paul melihat berita di mana sedang terjadi pemilihan gubernur Vallejo. Paul membuka sebuah surat dan menemukan kain potongan yang digunakan pelaku pembunuhan. Hal ini membuat Paul sangat kaget. Lalu David mendatangi Chronicle. David menegaskan bahwa beberapa waktu lalu Paul menyebut zodiak homoseksual di salah satu artikelnya. Dan David menduga bahwa zodiak tersinggung dengan artikel milik Paul. Paul meminta David meminjamkan senjata untuk jaga diri. Lalu Sin berpindah di sebuah tempat latihan tembak di mana Paul belajar menembak karena Paul merasa saat ini dirinya dalam bahaya. Di sebuah restoran, Robert menemui seorang perempuan bernama Melanie untuk melakukan kencan. Di sisi lain, Paul mendatangi sebuah tempat untuk bertemu dengan seorang narasumber. Melanie ikut pulang ke rumah Robert. Lalu Robert mendapat telepon dari Paul dan Paul meminta Robert untuk bersiap mendapat sebuah berita besar. Beberapa waktu kemudian di sebuah acara TV diberitakan bahwa Paul mendapat informasi tentang kasus pembunuhan zodiak yang sampai saat ini belum dipecahkan. David kaget mendengar hal ini karena Paul tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan kepolisian. Di berita Paul memberitahu bahwa pembunuhan di Riverside menulis surat kepada pers yang kemudian dibawa oleh Paul ke kantor Questionnaire Dokumen dan sudah diteliti tulisannya cocok dengan zodiak. David dan kepolisian merasa ini adalah hal yang tidak akan baik bagi media karena media terlalu banyak memiliki bukti kasus kejahatan dan mereka seenaknya sendiri menyebarkan informasi ke publik. Sin maju tanggal 18 November 1970. David sedang naik pesawat dan bertemu seseorang yang menanyakan kenapa perusahaan Chronicle membahas kasus zodiak lebih banyak daripada media lain. David tidak menjelaskan apapun dan hanya bilang bahwa kepolisian sedang kacau saat ini. Paul juga naik pesawat yang sama, namun David enggan berbicara dengan Paul. Sin berpindah di Riverside, California beberapa waktu setelahnya. David mendatangi kepolisian Riverside. Mereka saling bertukar informasi dan bukti tentang kasus pembunuhan yang mengatasnamakan zodiak. Seseorang bertanya ke David bagaimana Paul bisa mendapatkan bukti-bukti ini sedangkan polisi tidak. Lalu polisi Riverside memberitahu bahwa kepolisian Riverside yang memberikannya. Polisi di Riverside memiliki tersangka dan semua kasus yang terjadi di Riverside bukanlah ulah zodiak. Lalu David bertemu dengan Paul. David menegaskan ke Paul bahwa kepolisian sudah cukup kebingungan dengan kasus ini. David meminta Paul dan teman-teman wartawannya untuk tidak menghalangi pekerjaan polisi dan tidak membuat berita tanpa sepengetahuan polisi. Karena berita yang diterbitkan Paul membuat panik satu bagian negara. Paul menegaskan bahwa Paul juga mencari petunjuk untuk memecahkan kasus ini. Namun David tidak mau tahu tentang hal itu karena tugas mereka berbeda. Sin maju di tanggal 26 Juli 1971. Di sebuah tempat, polisi menginterogasi seseorang yang diduga mengetahui siapa zodiak. Pria ini menyebutkan bahwa zodiak adalah seorang pria bernama Lake Arthur. Lalu polisi memberitahukan hal ini ke David.
David meragukan kesaksian pria tersebut. Namun David akan mencoba mengambil sampel tulisan tangan milik Arthur. Beberapa waktu kemudian David mendapati bahwa Arthur bisa menulis menggunakan kedua tangannya. Di kesehariannya, Arthur menulis dengan tangan kirinya. Tapi polisi menduga bahwa Arthur menulis zodiak menggunakan tangan kanannya. David mengusulkan kepimpinannya untuk menemui Arthur di Vallejo. Lalu scene maju di tanggal 4 Agustus 1971, Rodeo, California. Di sebuah pabrik, David menemui seseorang bernama Arthur. Mereka memberikan beberapa pertanyaan kepada Arthur. Di sisi lain, David melihat sikap Arthur yang sedikit tidak sopan, dan David melihat jam tangan yang dipakai oleh Arthur adalah jam tangan merek zodiak. Arthur juga menegaskan ke polisi bahwa Arthur kidal dan tidak bisa menulis menggunakan tangan kanannya. Setelah beberapa saat diinterogasi, Arthur menyadari bahwa interogasi ini merujuk ke pencarian zodiak. Arthur menegaskan bahwa dirinya bukan zodiak. Lalu David meminta izin untuk melihat jam tangan Arthur. David melihat bahwa jam tangan tersebut benar-benar bermerek zodiak. I look forward to the day. Thanks. Lalu David menemui adik Arthur dan menanyakan beberapa hal kepadanya. Lalu David meminta mereka mengidentifikasi tulisan Arthur. Pihak kepolisian masih mencari bukti tambahan agar mereka bisa membawa Arthur ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Robert membangunkan Paul di sebuah mobil dan memberitahu Paul bahwa mereka sudah telat editorial hari ini. David mendatangi ahli untuk mengidentifikasi tulisan. Namun, pria ini menegaskan bahwa tersangka David bukanlah zodiak. David juga mendapat kabar dari temannya bahwa hakim tidak bisa mengeluarkan surat penangkapan Arthur karena buktinya tidak cukup kuat. Lalu scene maju 1 tahun berikutnya. Paul mengirim surat ke Departemen Kehakiman dan meminta untuk dilibatkan dalam investigasi kasus zodiak. Namun pimpinan Paul tidak suka dengan hal ini. Paul mengajak Robert untuk minum dan meninggalkan kantor. Breakfast, early lunch, thank you for asking. Paul, where are you going? Lalu scene maju di tanggal 7 September 1972. Polisi menemui istri adik Arthur untuk meminta bantuan mendapatkan sampel tulisan tangan kanan Arthur. Perempuan ini memberitahu bahwa setahun yang lalu dia tidak bertemu dengan Arthur selama 9 bulan. Dan diketahui bahwa Arthur tinggal di sebuah trailer. David meminta atasannya untuk mengizinkan David menggeledah trailer milik Arthur untuk mencari petunjuk. Lalu scene maju tanggal 14 September 1972. Beberapa polisi mendatangi trailer milik Arthur untuk menggeledahnya. Tak lama, Arthur kembali ke rumah trailernya dan dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan. Beberapa waktu kemudian, pimpinan David memberi informasi bahwa Arthur bukanlah pelaku. Balistik tidak menunjukkan kecocokan. Sidik jari juga tidak cocok, bahkan tulisan tangan Arthur juga sangat berbeda. Mendapati hal ini, David benar-benar putus asa karena sudah bertahun-tahun namun polisi belum juga menemukan siapa pelakunya. Lalu scene berpindah di sebuah bioskop. David menonton film bersama istrinya. Namun, film yang David tonton menceritakan hal yang sama dengan zodiak yang membuat David tidak betah. Di sisi lain, terlihat Robert juga menonton bersama Melanie. Lalu scene maju 4 tahun kemudian. Seorang pria datang ke kantor Chronicle dan menggantikan Paul. Paul sudah berhenti bekerja pada Chronicle. Di sebuah tempat, teman David memberitahu bahwa dirinya akan pindah ke bagian penipuan dan tidak akan lagi mengejar zodiak. Mulai saat ini, David sendirian. Di rumah terlihat Robert mengumpulkan berkas kasus zodiak sedari awal kasus dimulai. Melanie memberitahu bahwa tidak ada lagi yang memikirkan kasus zodiak selain Robert. Lalu Robert mendatangi sebuah rumah kecil di dermaga dan bertemu dengan Paul. Robert memberi Paul ide untuk menulis sebuah buku yang berisi tentang semua informasi yang Paul miliki tentang zodiak, karena Paul adalah satu-satunya orang yang memiliki file lengkap kasus zodiak, bahkan melebihi apa yang polisi miliki. Namun Paul menegaskan bahwa sudah 4 tahun berlalu dan Paul akan membiarkannya pergi. Lalu scene maju tanggal 11 Oktober 1977.
Robert mendatangi kantor polisi dan akan bertemu dengan Inspektur David. David merupakan satu-satunya orang yang masih mengejar Zodiac. David memberitahu bahwa dalam 3 tahun terakhir Zodiac tidak menulis lagi surat-surat seperti dulu. Dan selama itu telah terjadi lebih dari 200 pembunuhan. Dan semua itu butuh perhatian polisi. Polisi tidak bisa hanya mengejar Zodiac saja, karena banyak kasus baru yang harus ditangani. Lalu Robert menunjukkan sesuatu ke David di mana Robert melakukan research sandi pertama yang dikirim oleh Zodiac. Dan semua sandi itu berada dalam beberapa buku yang Robert temukan. Robert menyimpulkan bahwa jika bisa melacak buku-buku ini, kemungkinan akan mengantarkan pada pelakunya. Lalu Robert pernah mendengar dari kepolisian bahwa Zodiac adalah militer. Robert melacak semua perpustakaan dan menemukan informasi bahwa buku-buku ini hilang dicuri oleh seseorang. Dan di setiap perpustakaan, buku-buku ini menghilang dicuri. Robert menduga bahwa seseorang tidak ingin diketahui bahwa pelaku pernah membaca buku-buku ini. Mendapati hal ini, David meminta bantuan ke Robert untuk menemui seseorang di Napa. Lalu Robert bertemu dengan kepolisian di Napa dan mengaku bahwa Robert adalah kartunis. Dan David yang mengirim Robert ke sini. Robert juga pergi ke kepolisian Vallejo atas perintah David. Robert diperbolehkan membuka semua dokumen penyelidikan polisi tentang Zodiac, namun tidak boleh mencatatnya. Robert membaca satu persatu berkas dan menyortirnya. Setelah beberapa waktu membaca, Robert pergi dari kantor polisi. Seorang polisi bertanya ke atasannya siapa Robert. Atasannya bilang bahwa Robert seorang kartunis yang mengira dirinya bisa memecahkan kasus Zodiac. Robert mendatangi sebuah kafe dan menulis apa yang Robert temukan di kantor polisi. Karena kepolisian tidak mengizinkan Robert membawa catatan. Di sebuah tempat sambil mengurus bayinya, Robert bertemu dengan David. Robert memberitahu semua yang Robert temukan di berkas yang dimiliki kepolisian Vallejo. Mereka melewatkan sesuatu. Terjadi sebuah panggilan ke seluruh keluarga korban di Vallejo sebelum Zodiac membunuh korban. Dan itu bukanlah hal kebetulan. Kemungkinan besar korban mengetahui siapa Zodiac. Informasi ini membuat David terkejut karena selama ini David tidak pernah mendapatkan informasi seperti ini dari kepolisian Vallejo. David juga memberitahu bahwa Zodiac pernah melakukan panggilan di San Francisco dengan Melvin. Robert mendatangi rumah Melvin dan bertemu pelayannya. Robert iseng-iseng bertanya tentang Melvin. Pelayan memberitahu bahwa saat liburan Natal Zodiac menelpon dan ingin berbicara dengan Melvin. Kemudian surat dari Zodiac datang ke Melvin. Robert menyadari sesuatu. Lalu Robert menelpon David. David memberitahu bahwa seseorang yang pernah bicara dengan Melvin adalah rekan David. Namun rekannya sudah berhenti dari kasus ini. Lalu David memberitahu nama rekan kerja David yang dulu. Robert menemui rekan kerja David yang dulu, namun pria ini tidak mau mendengarkan kata-kata Robert. Melanie memberitahu Robert bahwa seorang ahli tulis menelpon ke rumah dan meminta Robert menemuinya besok jam 7 pagi. Lalu tiba-tiba seseorang menelpon tanpa nama memberitahu bahwa dirinya bisa memberitahu siapa Zodiac. Orang ini memberitahu bahwa Zodiac terobsesi dengan sebuah film. Semua korbannya ada pada film. Orang ini juga memberitahu bahwa dirinya sudah memberitahu polisi, namun polisi tidak ada yang mempercayainya. Lalu orang ini memberi sebuah nama ke Robert, seorang pria bernama Bob. Orang di telepon memberitahu bahwa Bob adalah teman Zodiac, dan nama Zodiac yang asli adalah Rick Marshall. Beberapa waktu kemudian Robert bertemu ahli tulis yang pernah menyelidiki tulisan tangan Zodiac. Pria ini memberitahu bahwa sebulan yang lalu seorang pria datang ke rumahnya bernama Penny dan memberitahu bahwa Penny tahu siapa Zodiac, yaitu seseorang pria bernama Rick. Dan ahli tulis ini belum pernah memeriksa tulisan tangan Rick Marshall. Robert mendapatkan sebuah telepon dari orang tak dikenal. Di dalam telepon orang ini sama sekali tidak bersuara. Hal ini membuat Robert sedikit khawatir. Robert mendatangi kepolisian dan bertanya tentang Rick Marshall. Rick pernah menjadi tersangka. Mereka mendapatkan sidik jari Rick dan mencocokkannya dengan sidik jari yang ada di taksi. Namun, polisi tidak menemukan kecocokan. Dan karena hal itu, polisi tidak memeriksa tulisan tangan milik Rick. Polisi sudah memeriksa tulisan tangan Rick yang ditemukan di jendela rumahnya.
dan tulisan itu sama sekali tidak cocok dengan tulisan zodiak. Polisi juga memberitahu bahwa Rick adalah mantan angkatan laut yang merupakan ahli sandi dan ahli proyektor. Robert menelpon orang yang menelpon malam itu. Robert meminta sampel tulisan Rick. Beberapa waktu kemudian Robert membawa tulisan zodiak dan sampel tulisan Rick ke ahli tulis. Ahli tulis memberitahu bahwa sebagian tulisan ini cocok, namun mereka harus berhati-hati karena ini akan membawa orang ke ranah hukum. Ahli tulis menemukan beberapa tulisan yang sedikit berbeda. Lalu Sin maju tanggal 25 April 1978. Perusahaan Chronicle menelpon David dan meminta David untuk datang. Ada sebuah surat baru dari zodiak dan dalam surat tersebut ada nama David. Saat makan malam, Robert melihat berita di mana setelah sekian lama zodiak mengirim surat terbarunya. Di sebuah tempat, Robert menemui David, namun David tidak mau diganggu lagi oleh Robert. David menegaskan bahwa zodiak adalah pekerjaan polisi, bukan pekerjaan kartunis. Robert mulai membaca ulang kasus zodiak dari tahun ke tahun bersama anak-anaknya. Lalu anaknya menemukan sebuah kode sandi di berkas milik Robert. Lalu Sin maju tanggal 9 Agustus 1979. Paul melihat berita di mana polisi tidak bisa menemukan petunjuk tentang zodiak. Namun, seorang kartunis berhasil memecahkan sandi dari zodiak. Melanie bertanya ke Robert kenapa Robert melakukan ini semua. Melanie sangat mengkhawatirkan Robert. Melanie juga bertanya siapa yang menelpon rumah tengah malam sekali seminggu. Namun Robert tidak mau menjelaskan apapun ke Melanie. Melanie menekan Robert untuk menjelaskan kenapa Robert sampai repot-repot melakukan ini dan membuat keluarganya dalam bahaya. Robert menegaskan bahwa tidak ada orang lain lagi yang peduli tentang kasus zodiak. Robert bertemu dengan seorang pria, lalu Robert diminta untuk mengikuti pria ini ke rumahnya. Robert bertanya tentang Rick ke pria ini. Robert bertanya tentang poster yang pernah dibuat oleh Rick. Namun, pria ini menegaskan bahwa Rick tidak pernah membuat dan menulis poster. Dan ternyata pria inilah yang membuat poster itu. Robert sedikit ketakutan dengan pria ini karena tulisan ini adalah satu-satunya tulisan yang paling mirip dengan zodiak. Pria ini mengajak Robert melihat film di ruang bawah tanah. Robert sangat ketakutan dengan pria ini dan pergi meninggalkan rumah ini. You live alone? Mostly. Are you sure there's nobody else in the house? Thanks for everything. Sampainya di rumah, Robert tidak menemukan istrinya. Robert menemukan surat di mana istrinya pergi ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Robert juga menemukan tulisan di mana Linda berada. Linda adalah orang yang diduga kenal dengan zodiak. Robert mendatangi sebuah penjara dan bertemu dengan Linda. Robert bertanya ke Linda tentang pesta melukis. Linda menjelaskan bahwa Darlene memiliki banyak teman laki-laki. Namun Linda mengetahui ada seorang laki-laki yang aneh saat pesta melukis waktu itu. Dan Darlene pernah bilang ke Linda bahwa orang itu akan membunuh seseorang. Robert bertanya apakah Linda mengetahui namanya dan apakah Rick Marshall namanya. Linda menegaskan namanya bukan Rick dan Linda sangat yakin bahwa bukan Rick Marshall namanya. Namun sebutannya adalah Lake dan Lake adalah nama tengah Arthur. Robert mendatangi kepolisian Vallejo dan menjelaskan tentang hal ini. Namun, kepolisian Vallejo menegaskan bahwa investigasi mereka untuk zodiak sudah berakhir. Lalu Robert membawa semua file dari kepolisian Vallejo untuk dibawa pulang. Robert menerima telepon tak dikenal untuk kesekian kalinya. Dan seperti biasanya, penelpon tidak berbicara sama sekali. Lalu Melanie mendatangi Robert dan melihat rumah sangat berantakan. Melanie memberitahu bahwa anak-anak sangat merindukan Robert. Melanie juga membawa sebuah berkas untuk Robert. Robert melihat dokumen tentang Arthur. Lalu di tengah hujan malam hari, Robert mendatangi rumah David dan membuat David sangat kesal karena Robert sangat mengganggu. Robert menjelaskan bahwa David melakukan kesalahan. Orang yang selama ini David kejar adalah Arthur. Lalu Robert menjelaskan bahwa Arthur lahir 18 Desember dan Arthur
yang menelpon Melvin saat ulang tahunnya sebelum Natal. David juga menjelaskan bahwa dari 2.500 tersangka, hanya Arthur yang mengirim David pesan. Arthur pernah ditangkap polisi karena pencabulan di tahun 1975. Lalu Robert menunjukkan file Vallejo ke David. Polisi Vallejo memberitahu bahwa Arthur pernah menjadi tersangka David, namun bukti mengatakan bukan Arthur pelakunya. Lalu Sean berpindah di sebuah kafe di mana Robert dan David melanjutkan pembicaraan. David menjelaskan bahwa membawa Arthur ke pengadilan bukan hal yang mudah karena semua bukti samar-samar dan semuanya menduga-duga. Lalu Robert menjabarkan dari semua riwayat kasus yang Robert simpan. Arthur dan Zodiac dan jadwal mereka. Pembunuhan pertama di Vallejo saat Natal tahun 1968. 8 bulan sebelum itu Arthur dipecat karena mencabuli muridnya dan keluarganya mengetahui bahwa Arthur seorang pedofil. Lalu surat pertama Zodiac di bulan Juli tahun 1969 setelah pembunuhan Darlene, dan terus berlanjut sampai David datang ke tempat kerjanya lalu ke rumah trailernya. Dan setelah itu tidak ada surat datang lagi karena Zodiac takut. David sudah mencurigainya. Lalu surat berikutnya dari Zodiac ada di 1 Januari tahun 1974. Zodiac diam selama 3 tahun. Dan di tahun 1974 Zodiac mulai nyaman karena polisi tidak mengejarnya lagi. Setelah itu 3 surat baru dari Zodiac di bulan Januari, Mei, dan Juli 1974. Namun David menegaskan setelah itu tidak ada lagi surat dari Zodiac. Robert bertanya apa yang terjadi dengan Arthur di tahun itu. David menjelaskan bahwa Arthur ditangkap. Pada tahun 1975 Arthur ditangkap di atas Cadero. Dan selama Arthur ditahan, tidak ada surat dari Zodiac sama sekali. Arthur dibebaskan di bulan Agustus tahun 1977. Saat Arthur bebas, Arthur mengirim surat ke David berupa permintaan maaf. Dan setelah itu polisi mendapat surat baru dari Zodiac setelah 4 tahun berlalu. David menganggap bahwa teori ini adalah sebuah kebetulan dan belum bisa digunakan untuk bukti yang valid. Lalu Robert menjelaskan bahwa Darlene bekerja di Vallejo. Arthur tinggal di ruang bawah tanah milik ibunya. Jarak antara mereka hanya 45 meter. Robert juga menegaskan bahwa Robert sudah memeriksanya. Namun, David tidak bisa bertindak karena sidik jari dan bukti valid tidak ditemukan. David meminta Robert untuk menyelesaikan bukunya. Lalu Sean maju beberapa waktu. Di sebuah toko, Robert mendapati Arthur menjadi penjaga toko. Robert hanya menatap Arthur dengan tatapan tajam, lalu pergi dari toko tersebut. Can I help you? No. Sean maju beberapa waktu. Pihak kepolisian menemui korban selamat di Danau Napa. Polisi menunjukkan beberapa foto ke pria ini. Pria ini menunjuk foto Arthur. Dan pria ini sangat yakin bahwa pria inilah Zodiac yang membunuh kekasihnya waktu itu. Di akhir cerita, atas kesaksian Mike, pihak kepolisian menetapkan Arthur sebagai tersangka kasus pembunuhan Zodiac. Lalu pihak berwajib menjadwalkan sidang. Arthur mengalami serangan jantung sebelum sidang dilaksanakan. Tahun 2002, potongan DNA yang tidak cocok dengan Arthur ditemukan di amplop Zodiac yang sudah berumur 33 tahun. Investigator San Francisco dan Vallejo menolak Arthur sebagai tersangka berdasarkan hasil tes ini. Tahun 2004, kepolisian San Francisco menghentikan investigasi tentang Zodiac. Namun kasusnya masih dilanjutkan di kepolisian Napa, Solano, dan Vallejo, di mana tersangka satu-satunya adalah Arthur. Inspektur David pensiun dari polisi tahun 1989. Paul meninggal di usia 66 tahun pada 10 Desember tahun 2000. Dan Robert tinggal di San Francisco bahagia bersama anak dan istrinya. Setelah kematian Arthur, Robert tidak lagi menerima telepon gelap dari seseorang. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Film ini diadaptasi dari kasus nyata di California. Pembunuh berantai yang mengatasnamakan Zodiac. Semua scene di dalam film berdasarkan investigasi kepolisian yang terjadi dari tahun ke tahun, serta beberapa kehidupan tokoh yang terlibat dalam kasus ini. Kasus ini merupakan salah satu kasus terlama yang tidak kunjung terselesaikan. Lebih dari 30 tahun polisi tidak pernah bisa menangkap Zodiac.
Polisi sudah menyerah mengejar Zodiac karena selalu menemukan jalan buntu. Namun ada seorang kartunis bernama Robert yang tidak menyerah mengungkap kasus Zodiac. Robert melakukan hal ini karena sudah tidak ada lagi yang peduli dengan kasus Zodiac. Ada 3 orang yang berperan besar dalam penyelidikan kasus Zodiac. Seorang wartawan senior yaitu Paul, kartunis bernama Robert, dan pihak kepolisian bernama David. Namun kasus ini tidak pernah diungkap secara tuntas karena pelaku meninggal dunia sebelum bersaksi di pengadilan. Pembunuhan ini dimulai Arthur yang membunuh temannya, dan Arthur melakukan pembunuhan secara random untuk menutupi jejaknya. Arthur juga dengan sengaja mengirim pesan ke media dan kepolisian dengan kode sandi, dan hal ini membuat pihak yang berwajib kewalahan mengejarnya. Kasus pembunuhan berantai Zodiac menjadi salah satu kasus paling fenomenal di California karena membutuhkan waktu hampir setengah abad untuk mengejar pelaku. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.